Modus memberikan penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Lumajang diringkus tim Kuro Satreskrim Polres Lumajang. Ketiga tersangka berhasil diamankan adalah Muhammad Ridhoi 36 tahun dan Sujono 38 tahun asal Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, serta salah satu penada Muhammad Faisal 38 tahun warga Kelurahan Rogoturunan, Kabupaten Lumajang. Terungkapnya tersangka ini berkata menjadi salah satu tersangka ketinggalan di rumah korban, hingga akhirnya tim Kuro Satreskrim Polres Lumajang melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap kedua tersangka berkat kerjasama dengan Satreskrim Polsek Kenjeran Polrestabes Surabaya. Modus yang dilakukan kedua tersangka ini datang ke rumah korban berpura-pura sebagai orang hendak menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19. Kemudian korban diwawancarai oleh salah satu tersangka dan korban disarankan untuk menjagalkan atau menaruh seluruh perhiasan emas. Saat korban lengah, pelaku yang lain mengambil perhiasan milik korban lalu kabur dengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berhasil diamankan polisi, satu tas lempang, sebuah handphone berisiko digunakan tersangka untuk memfoto korban, serta mengamankan dua buah ID card dan surat tugas diduga oknum wartawan. Mengungkap pelaku pencurian yang mana modus awal adalah pelaku ini mengaku sebagai petugas penyaluran BST dana COVID-19 yang kemudian dengan caranya adalah korban yang diprospek oleh pelaku ini ditawari bagaimana caranya supaya mendapat dana BST tersebut. Dengan caranya akhirnya korban yang sasarannya adalah terutama korban menggunakan perhiasan. Jadi korban menggunakan perhiasan sasarannya. Setelah korban percaya bahwa dia akan mendapat dana BST, korban mau difoto oleh pelaku. Bu, saya foto dulu supaya jelas fotonya. Nah, kemudian korban diminta untuk melepas semua perhiasan yang ada dalam dirinya yang dipakai. Dengan alasan kalau ibu pakai perhiasan nanti nggak dapat BST, jadi perhiasan harus dilepas semua. Korban percaya sehingga melepas semua dari anting-anting, kalung, cincin, gelang. Setelah itu ditempatkan dalam tempat tertentu dan si satu pelaku ini terus memberikan prospek kepada si korban sehingga korban percaya. Pada saat korban lengah, karena pelakunya dua, pelaku satunya mengambil barang itu dan siap di kendaraannya, di motornya. Sementara pelaku satu masih mengalihkan perhatian dari korban untuk tidak fokus pada perhiasannya. Setelah korban lengah, kemudian satu pelaku ini pura-pura ke belakang dan langsung kabur. Jadi itu awalnya. Dan itu dilakukan di beberapa TKP di wilayah Lumajang dengan terbit 5 laporan polisi dengan rekan. Ada 6 TKP tetapi yang terbit sementara hanya 5 laporan polisi. Apakah pelaku tidak masuk sebagai oknum wartawan? Pada saat melakukan, pelaku tidak mengaku sebagai oknum wartawan, mengaku sebagai petugas penyaluran dana bantuan sosial tunai dana COVID. Dari hasil kejahatan itu kemudian dijual kepada pembeli eceran emas yang di pinggir jalan timbangan itu, yang manual itu. Jadi itu. Total ada berapa pelaku nih? Total ada 2 pelaku. Setelah kita lakukan upaya lidik keberadaan pelaku satunya, kami koordinasi dengan Polsek Kenjeran di Kota Surabaya. Dalam 2 hari kita lakukan pengintaian dan akhirnya kita bisa lacak keberadaan si pelaku di tempat kontrakannya. TKP-nya selain Lumajang atau apa? Sementara dari 6 TKP baru di Lumajang saja. Manakala ada korban lain dengan modus yang sama tadi, silakan menghubungi Polres Lumajang. Kami siap untuk secara transparan memberikan penjelasan-penjelasan. Mungkin ada TKP di luar kota Lumajang. Kalau biru juga nih. Ya cuma saya nggak ngaku. Selama saya mengelabui dari korban, saya nggak ngaku wartawan. Tapi sehari-hari memang profesinya sebagai wartawan.
Enggak. Saya hanya untuk Tadi ngakunya pimpinan katanya nggak tahu. Punya pimpinan dia. iya punya pimpinan, cuma saya mengelabui dari pimpinan saja. Ini artinya sampean sehari juga berprofesi sebagai wartawan. Sebagai enggak.